Om Swastiastu, selamat siang Bapak dan selamat siang teman-teman semua. Semoga semua dalam keadaan sehat. Di sini saya dari kelompok 15 yang akan mempresentasikan materi mengenai ASKEP trauma muskuloskeletal. Sebelum saya dan teman-teman anggota kelompok saya memaparkan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya sendiri Iko Manggede Putratyana, NIM 17C10144. Saya Nikade Ayunda Dimas Pangesti, 17C10147. Saya Nilu Chandra Purnama Dewi, NIM 17C10154. Saya Stianingsih, NIM 17C10197. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang trauma muskuloskeletal. Trauma muskuloskeletal merupakan cedera yang menyebabkan kerusakan pada sistem muskulo seperti tulang, otot, sendi, karena trauma langsung maupun tidak langsung, patologis, seperti penurunan densitas tulang, seperti tumor dan osteoporosis, kemudian stres atau tekanan yang berulang, ketika tubuh tidak kuat menahan tekanan yang kuat, menyebabkan kerusakan jaringan tulang dan kerusakan jaringan lunak. Masalah yang timbul akibat trauma muskuloskeletal ada fraktur, sprain, dan strain. Di sini kelompok kami akan menjelaskan WOC tentang fraktur. Trauma langsung, trauma tidak langsung, dan kondisi patologis menyebabkan fraktur. Fraktur menyebabkan pergeseran fragmen tulang dan diskontinuitas tulang. Pergeseran fragmen tulang menyebabkan masalah keperawatan nyeri akut. Diskontinuitas tulang menyebabkan perubahan jaringan sekitar. Perubahan jaringan sekitar menyebabkan pergeseran fragmen tulang dan menyebabkan perubahan bentuk tubuh atau deformitas. Perubahan bentuk tubuh atau deformitas menyebabkan gangguan ekstremitas yang menyebabkan masalah keperawatan hambatan mobilitas fisik. Kemudian, perubahan jaringan sekitar menyebabkan spasme otot. Spasme otot meningkatkan tekanan kapiler. Selain itu, leukosit melepas histamin. Pelepasan histamin menyebabkan protein plasma hilang. Protein plasma yang hilang menyebabkan cairan tidak dapat masuk ke intravaskular sehingga menyebabkan udim. Udim menyebabkan penekanan pada pembuluh darah sehingga timbul masalah keperawatan, resiko ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Kemudian, kerusakan fragmen tulang menyebabkan tekanan tulang lebih tinggi daripada kapiler, yang menyebabkan stres sehingga melepaskan katekolamin. Katekolamin memetabolisme asam lemak, sehingga metabolisme asam lemak bergabung dengan trombosit membentuk emboli. Emboli menyumbat pembuluh darah sehingga muncul masalah keperawatan, risiko ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dewi. Fraktur adalah terputusnya kontinuitas korteks tulang menjadi dua bagian atau lebih, sehingga menimbulkan gerakan yang abnormal disertai krepitasi dan nyeri.
Etiologi dari fraktur adalah yang pertama, fraktur terjadi karena tekanan yang menimpa tulang lebih besar daripada daya tulang akibat trauma. Yang kedua, ada fraktur karena penyakit tulang, dan yang ketiga ada fraktur stres. Tanda gejala fraktur yaitu yang paling umum pada fraktur adalah rasa nyeri yang terlokalisir pada bagian fraktur. Yang pertama ada swelling, yang kedua ada deformitas, yang ketiga ada tenderness, yang keempat ada krepitasi, yang kelima disability, yang keenam ada exposed bone ends. Jenis-jenis fraktur ada dua. Yang pertama adalah fraktur tertutup. Fraktur tertutup adalah keadaan patah tulang tanpa disertai hilangnya integritas kulit. Fraktur tertutup dapat menjadi salah satu pencetus terjadinya pendarahan internal ke kompartemen jaringan dan dapat menyebabkan kehilangan darah sekitar 500 cc. Yang kedua, ada fraktur terbuka. Fraktur terbuka adalah keadaan patah tulang yang disertai gangguan integritas kulit. Hal ini biasanya disebabkan oleh ujung tulang yang menembus kulit atau akibat laserasi kulit yang terkena benda-benda dari luar pada saat cedera. Selanjutnya ada tipe-tipe fraktur. Yang pertama ada fraktur transferal, yang kedua ada fraktur grand stick, yang ketiga ada fraktur spiral, yang keempat ada fraktur comminuted, yang kelima ada fraktur oblique. Selanjutnya ada prinsip penata laksanaan fraktur. Yang pertama ada pertahankan jalan napas, yang kedua kontrol pendarahan, yang ketiga tutup luka terbuka pada dada, dan lakukan resusitasi cairan. Komplikasinya yaitu ada shock, malunion, non-union, delayed union, tromboemboli, infeksi koagulopati, intravaskular disseminata atau KIT. Yang selanjutnya ada emboli lemak. Selanjutnya ada sindrom kompartemen. Yang terakhir ada cedera vaskular ya, dan kerusakan syaraf yang dapat menimbulkan iskemia. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang, yaitu ada X-ray, fotoronsen, CCT kalau banyak kerusakan pada otot. Selanjutnya ada arteriogram, yaitu dilakukan bila ada kerusakan vaskuler. Yang terakhir ada bone scan, tomogram atau MRI scan. Selanjutnya ada strain. Pengertian dari strain adalah cedera yang melibatkan peregangan atau robeknya sebuah otot dan tendon atau struktur otot. Strain akut terjadi di ujung saat otot menjadi sebuah tendon. Cedera akut ditimbulkan oleh karena adanya penekanan melakukan gerakan membelok secara tiba-tiba. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ayunda. Selanjutnya ada manifestasi klinis dari strain. Strain ringan ditandai dengan kontraksi otot, terhambat karena nyeri, dan teraba pada bagian otot yang kaku. Strain total didiagnosa sebagai otot tidak bisa berkontraksi dan terbentuknya benjolan. Nyeri yang tajam dan mendadak pada daerah otot tertentu. Pada cedera strain, rasa sakit adalah nyeri yang menusuk pada saat terjadinya cedera, terlebih jika otot berkontraksi. Nyeri menyebar keluar dengan kejang atau kaku otot. Cedera strain membuat daerah sekitar cedera memar dan membengkak. Penata laksanaan dari strain, yang pertama ada istirahat. Istirahat ini penting karena jika latihan dilanjutkan atau melakukan aktivitas lain dapat memperluas cedera. Yang kedua ada ice, pendinginan atau mengurangi perdarahan dari pembuluh darah pada tempat cedera. Yang ketiga ada penekanan. Penekanan membatasi pembengkakan untuk
penekanan, balutkan pembalut elastik dengan kuat di atas es di sekitar daerah cedera. Yang keempat ada peninggian. Letakkan tubuh yang cedera lebih tinggi dari jantung. Ini memanfaatkan gaya berat untuk membantu cairan yang berlebihan. Selanjutnya ada pengertian sprain. Sprain adalah robekan atau regangan ligamen atau jaringan ikat yang mengikat dua atau lebih tulang pada sebuah sendi. Akibat terpelintir, jatuh, atau tekanan pada tubuh yang mengakibatkan tulang pada sendi bergeser hingga membuat ligamen renggang atau robek. Klasifikasi dari sprain. Yang pertama ada sprain tingkat 1, di mana sprain tingkat 1 ini cedera ringan. Sprain tingkat 2 dengan cedera sedang, dan sprain tingkat 3 dengan cedera berat. Manifestasi dari sprain, nyeri dan adanya pembekakan pada persendian bila digerakkan atau diberi beban. Perubahan warna pada kulit atau memar di sekitar cedera seperti membiru dan kehitaman. Fungsi persendian terganggu, kelemahan ligamen atau ketidakstabilan fungsional. Jika cedera terjadi pada tangan, kemungkinan tangan tidak mampu mengangkat beban berat. Jika sprain terjadi pada kaki, biasanya susah untuk berjalan. Penata laksanaan non-farmakologi. Yang pertama ada istirahat, yang kedua ada ice, ketiga ada compression, yang keempat ada elevation. Penata laksanaan farmakologi untuk sprain sendiri dapat digunakan dengan memberikan analgesik atau sejenis obat untuk menghilangkan rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran seseorang. Analgesik yang dimaksud adalah golongan NSAID atau non-steroidal anti-inflammatory drugs. Aspek trauma muskuloskeletal. Yang pertama ada pengkajian primer ABCD. Yang pertama A ada airway atau mempertahankan jalan nafas pasien dengan chin lift atau jaw thrust. Lakukan suction. Selanjutnya ada oropharyngeal airway atau nasopharyngeal. Lakukan intubasi. Selanjutnya ada breathing, melakukan kepatenan dan keadekuatan pernapasan pasien. Lakukan look, listen, dan feel. Observasi pergerakan dinding dada pasien. Tentukan laju dan tingkat kedalaman pasien. Selanjutnya ada circulation atau mengidentifikasi perdarahan dan shock. Cek nadi dan CPR jika diperlukan. Kontrol perdarahan. Selanjutnya kaji kulit dan lihat adanya tanda hipoperfusi. Selanjutnya ada dosability atau pemeriksaan neurologi dengan pemeriksaan AVPU, A-nya alert, P-nya vocalisis, P-nya pain, U-nya unrespond. Selanjutnya ada exposure untuk pemeriksaan cedera pada pasien. Selanjutnya ada pengkajian sekunder atau anamnese riwayat ample. A-nya alergi, M-nya medication atau obat-obatan, P-nya past illness, L-nya last meal, E events, hal-hal yang bersangkutan dengan sebab cedera. Lakukan juga pengkajian identitas klien, identitas penanggung jawab, keluhan utama, keluhan kesehatan. Keluhan kesehatannya ada 2, keluhan kesehatan sekarang dan keluhan kesehatan yang lalu. Diagnosa dari trauma muskuloskeletal. Yang pertama ada nyeri akut, ada ketidakefektifan perfusi jaringan perifer, ada kerusakan integritas kulit, ada hambatan mobilitas fisik, dan risiko infeksi.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putra. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan bagian intervensi dari diagnosa. Diagnosa keperawatan yang pertama yaitu nyeri berhubungan dengan kerusakan fragmen tulang, yang mana tujuan dari kriteria hasilnya setelah diberikan asuhan keperawatan selama kali per jam, nyeri berkurang atau hilang dengan kriteria hasil. Yang pertama, skala nyeri berkurang 2-3, ekspresi wajah santai dan tenang, dan tanda-tanda vital dalam batas normal. Monitor tanda-tanda vital, observasi keadaan umum pasien dan keluhan pasien. Adapun nursing treatment, atur posisi yang aman dan nyaman, pertahankan imobilisasi pada bagian yang sakit, dan adapun edukasi, ajarkan dan dorong untuk manajemen stres, yang dimaksud yaitu relaksasi, napas dalam, dan sentuhan terapeutik. Untuk kolaborasi tidak ada. Diagnosa yang kedua yaitu ketidakefektifan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan penurunan suplai darah ke jaringan, yang mana setelah diberikan asuhan keperawatan selama kali per jam, diharapkan klien menunjukkan perfusi perifer baik dengan kriteria hasil tekanan sistol dan diastol dalam rentang normal, yang mana observasi monitor adanya daerah tertentu yang hanya peka terhadap panas, dingin, tajam, ataupun tumpul. Monitor adanya paratese, monitor adanya trombopelebitis. Nursing treatment tidak ada, edukasi yaitu instruksikan keluarga untuk mengobservasi kulit jika ada lesi atau laserasi. Adapun diagnosa ketiga yaitu kerusakan integritas kulit berhubungan dengan fraktur terbuka, yang mana setelah diberikan asuhan keperawatan selama kali per jam, diharapkan pasien dapat yang pertama, integritas kulit yang baik bisa dipertahankan. Yang kedua, perfusi jaringan baik. Yang ketiga, menunjukkan pemahaman dalam proses perbaikan kulit dan mencegah terjadinya cedera berulang. Observasinya yaitu monitor kulit akan adanya kemerahan, monitor tanda dan gejala infeksi pada daerah insisi, nursing treatment-nya, mobilisasi pasien setiap 2 jam sekali, dan juga oleskan lotion ataupun minyak pada daerah yang tertekan. Adapun edukasinya yaitu ajurkan pasien menggunakan pakaian yang longgar. Kolaborasinya tidak ada. Diagnosa keempat yaitu hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan rangka neuromuskular, yang mana setelah diberikan asuhan keperawatan selama kali per jam, diharapkan pasien dapat meningkatkan dalam aktivitas fisik, dan yang kedua, memperbalisasikan perasaan dalam meningkatkan kekuatan dan kemampuan berpindah. Adapun observasi monitor vital sign pasien sebelum dan sesudah latihan, nursing treatment-nya ajarkan pasien bagaimana cara merubah posisi, dan juga ajarkan pasien dan keluarga tentang teknik ambulasi. Edukasinya tidak ada, kolaborasinya yaitu konsultasikan dengan terapi fisik tentang rencana ambulasi sesuai dengan kebutuhan pasien. Dan diagnosa kelima yaitu risiko infeksi berhubungan dengan trauma imunitas, tubuh perifer menurun, prosedur invasif atau pemasangan traksi. Setelah diberikan asuhan keperawatan selama kali per jam, diharapkan pasien dapat yang pertama, pasien bebas dari tanda dan gejala infeksi. Yang kedua, menunjukkan kemampuan untuk mencegah timbulnya infeksi. Dan yang ketiga itu jumlah leukosit dalam batas normal. Adapun observasi, monitor tanda dan gejala infeksi sistemik dan lokal, monitor kerentanan pada infeksi. Adapun nursing treatment-nya instruksikan pasien untuk minum antibiotik sesuai resep. Edukasinya itu instruksikan pada pengunjung untuk mencuci tangan saat berkunjung dan setelah berkunjung meninggalkan pasien. Dan juga ajarkan pasien dan keluarga untuk mengetahui tanda-tanda infeksi dan kolaborasi berikan terapi antibiotik bila perlu. Baik, adapun implementasi di sini yaitu implementasi merupakan komponen dari
proses keperawatan adalah kategori dari perilaku keperawatan di mana tindakan yang diperlukan untuk tujuan dan hasil yang diperkirakan dari asuhan keperawatan dilakukan dan diselesaikan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata yang tidak berkenan di hati, kami mohon maaf. Saya tutup dengan Paramus Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.